كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kita masih melanjutkan tentang perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Bahwasanya di antara cara Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka adalah Allah mengungkapkan dengan perumpamaan. Kemarin kita sudah sebutkan di antara ayat perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 serta yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang wanita-wanita yang disebutkan di dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut." Allah membuat perumpamaan istri Nuh dan istri Lut, dua nabi Allah ini, sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Di mana keduanya berada di dalam pengawasan dua hamba kami yang saleh, maksudnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lalu keduanya itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada kedua istrinya itu, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang dimasukkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat di antara ayat-ayat yang berbicara tentang wanita. Al-Qur'an membagi karakteristik wanita itu, kata para ulama, ada 3 macam. Ada yang disebut al-mar'atus salihah, perempuan-perempuan yang baik. Ada yang disebut yang kedua al-mar'atus sayyi'ah, perempuan-perempuan yang buruk. Dan yang kemudian yang ketiga ada al-mar'atu wa musyarakatuha fil ijtimaiyah. Ada perempuan-perempuan yang memiliki peranan sosial di dalam masyarakat. Nah, ayat di dalam surah At-Tahrim ini bagian dari ciri al-mar'atus sayyi'ah, perempuan yang buruk, perempuan yang durhaka, terutama durhaka kepada suaminya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kata para ulama tafsir memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya tipe seperti istri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut adalah tipe perempuan-perempuan yang buruk perangainya, ya, buruk perilakunya, buruk akhlaknya, karena mereka telah berkhianat kepada suami-suaminya. Maka benar kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memberikan gambaran bahwasanya aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, dan aku melihat kebanyakan isi neraka itu adalah para wanita karena mereka kufur. Ketika para sahabat bertanya, "Kenapa mereka bisa kufur ya Rasulullah? Apakah mereka kufur dengan nikmat Allah?" Bukan, kata Nabi, mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Nah, ini istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut Allah berikan perumpamaan bagi orang-orang kafir bahwasanya mereka adalah wanita yang buruk karena mereka tidak mentaati suaminya. Mereka berkhianat terhadap suaminya. Oleh karena itu pelajaran berharga bagi para muslimah agar mereka itu betul-betul menjadikan suaminya bagian dari agamanya yang wajib ditaati setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketaatan kepada seorang suami di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah surganya buat para wanita. Jangan seperti dua istri Nabi ini yang mereka itu berkhianat terhadap risalah yang dibawa oleh suami-suaminya sehingga mereka diancam dengan api neraka. Pelajaran yang kedua, kata para ulama, Allah hendak memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kenabian seseorang itu tidaklah menjamin keluarganya itu selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dua istri Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut ini. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala mereka berada kanata tahta abdaini
rajulaini min ibadina salihin. Mereka keduanya berada dalam pengasuhan, pengawasan dua hamba kami. Bahkan Allah sebutkan dua hamba kami yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi mereka ternyata tidak lepas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kesolehan seseorang itulah yang bisa menyelamatkan dia dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keturunan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man bata'a 'amaluhu lam yusri' nasabuhu." Siapa yang lambat amalnya, maka keturunannya tidak mampu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang hikmah-hikmah dari surah At-Tahrim di ayat yang ke-10 sampai ke-12 ini, tentang wanita-wanita yang buruk akhlaknya dan juga wanita-wanita yang nanti digambarkan oleh Allah yang salihah, yang baik perangainya, akhlaknya, agamanya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.